Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardina Cahranti S, NIM 2304045025. Saya akan menjelaskan drama tentang yang perjuangan Clara membalaskan dendamnya terhadap keluarga Feli. Drama Clara membalaskan dendamnya kepada keluarga Ferry itu merupakan karya terbaru yang disutradarai oleh Rizky dan dirilis pada tahun 2024. Drama ini dibintangi oleh para pemeran utama seperti Feli, Narawati, Yudi, dan Clara. Saat penayangan perdananya, drama ini berhasil menarik perhatian luas mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Antusiasme penonton melonjak karena mereka penasaran dengan kelanjutan kisah Clara yang berusaha membalas dendam kepada keluarga Feli yang selama ini kerap merendahkan dirinya. Keberhasilan drama ini bahkan mempunyai jumlah penonton dari episode sebelumnya, menjadikannya salah satu drama paling dinantikan di tahun tersebut. Feli yang manja mencerminkan pola asuh dan lingkungan keluarga yang memanjakan sehingga membentuk sifat egosentris dan ketergantungan pada orang lain. Sementara itu, Narawati, nenek Feli yang arogan dan suka menghasut, menunjukkan perilaku yang berorientasi pada dominasi sosial dan pengaruh hierarki dalam keluarga Yudi. Sebagai bapak, Feli turut berperkuat atmosfer kesombongan dalam keluarga, memperlihatkan nilai status yang melekat kuat. Clara meskipun tegas juga memiliki sisi kesombongan yang lebih halus yang menggambarkan kepercayaan diri yang berlebihan dan menghadapi konflik. Di sisi lain, Clara menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, khususnya terhadap sikap kerendahan yang kerap ia alami dari keluarga Feli. Hari ini mengilustrasikan bagaimana ketimpangan status sosial dapat memicu konflik dan dorongan yang mengandalkan harga diri. Kehadiran membantu yang patuh dan takut pada majikan menyoroti realitas subordinasi yang sering terjadi di mana individu dengan status lebih rendah merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan kekuasaan yang dominan. Memperlihatkan bagaimana emosi seperti dendam dan kesombongan memperburuk hubungan. Akhirnya faktor kognitif memanifestasikan konflik ini dalam bentuk tindakan nyata seperti pembalasan dendam Clara dan perilaku diskriminatif keluarga Feli. Drama ini menunjukkan bagaimana psikologi sosial dapat memberikan wawasan mendalam tentang motivasi, emosi, dan perilaku manusia dalam hubungan interpersonal dan konflik. Psikologi sosial mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, hubungan antara faktor kognitif, afektif, dan kognitif saling berkaitan dan memberikan gambaran tentang dinamika manusia.
Dalam drama ini karakter utamanya bernama Feli, di mana jika sikap atau perilakunya dikaitkan dengan psikologi sosial, maka sikap atau karakter manja dan segala yang diinginkan harus direalisasikan yang dimiliki oleh Feli, membuat seseorang takut, trauma, dan menjatuhkan mental diri seseorang. Sikap tidak mau kalah atau iri yang dimiliki oleh Feli membuat mempengaruhi terhadap orang tua, membuat keluarga menjadi kurang harmonis. Dalam sikap atau karakter yang dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhi terhadap pikirannya untuk menghubungkan perang orang terdekat keluarga, yang membentuk suatu karakter manja dan segala yang diinginkan harus terrealisasikan. Menilai didikan yang telah diterima oleh seseorang anak dari orang tua, menilai positif maupun negatif, dan mempertimbangkan kembali langkah apa yang perlu dilakukan agar tidak salah mengambil langkah dalam menyikapi sikap atau karakter iri yang dimiliki seseorang berpengaruh terhadap pemikiran seseorang dengan menghubungkan, menilai, bahkan mempertimbangkan pencapaian orang lain yang telah diterima. Kemudian karakter selanjutnya itu Narawati, nenek Feli, di mana jika keadaan serta orang lain, Yudi dan Pak Feli membuat seseorang menjadi merasa bersalah. Sikap suka menghasut yang dimiliki oleh Narawati, nenek Feli, membuat seseorang terpengaruh dan akan membentuk pemikiran negatif seseorang terhadap orang lain. Sikap atau karakter arogan yang dimiliki seseorang berpengaruh terhadap pemikiran seseorang, yang menghubungkan kejadian, menilai diri sendiri, bahkan mempertimbangkan perilaku yang harus dilakukan dalam menyikapi seseorang, kebanyakan terjadi di dalam lingkup orang terdekat keluarga, membuat seseorang menjadi rasa bersalah. Lingkup orang terdekat keluarga membuat seseorang menjadi rasa bersalah ataupun menyerah pada keadaan. Sikap atau karakter suka menghasut, menjelek-jelekan yang dimiliki oleh seseorang mempengaruhi terhadap pemikiran seseorang untuk menjadi negatif terhadap orang tersebut, yang akan mudah menilai seseorang. Baik, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.